Gue gak lagi mau ngomongin orang lain atau satu kasus, karena ngomongin orang lain itu masuknya gibah, belum tentu orang itu suka. Dan gak mau ngomongin kasus karena gue gak tahu detail kasusnya. Tapi gue akan ngomongin ide. Karena orang besar itu ngomongin ide, dan orang kecil itu ngomongin orang lain atau satu peristiwa. Gue akan ngomongin satu ide tentang bagaimana ketika kita berada pada satu kondisi yang harus memilih antara melakukan ritual ibadah yang notabene kepada Allah seperti sholat, dan di waktu dan tempat yang sama harus menyelamatkan nyawa manusia yang sebenarnya juga bagian dari ibadah. Pertama-tama, gue akan memulai dari pemahaman bahwa agama tidak turun tanpa alasan. Islam turun dengan tujuan-tujuan tertentu yang ini penting untuk kita ketahui bersama. Karena secara psikis, seseorang itu cenderung akan abai dan tidak serius menjalani sesuatu yang ia tidak tahu tujuannya. Atau seseorang sering terjadi paradok atau kebingungan karena tabrakan-tabrakan dalam pikirannya tentang satu perkara dengan perkara yang lainnya, lantaran dia tidak tahu tujuan dari perkara-perkara itu, sehingga tidak tahu mana yang harus didahulukan ketimbang yang lainnya. Nah, dalam konteks Islam, ia diturunkan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disebut sebagai maqasidus syariah atau tujuan-tujuan disyariatkannya Islam. Imam Syatibi menyebutkan 5 maqasidus syariah atau tujuan syariat Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, yakni relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa manusia. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal manusia sebagai mahkota dari Tuhan. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan sebagai keberlangsungan dan masa depan dari ciptaan Tuhan yang bernama manusia. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, yakni menjaga harta benda sebagai karunia dari Tuhan yang merupakan pranata untuk kita menjaga keberlangsungan hidup kita. Bahkan ulama-ulama kontemporer menambah satu, yaitu hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, karena tanpa lingkungan yang ada ini kita gak mungkin bisa beribadah. Bahkan ketika lingkungannya pun rusak, kita tidak akan bisa beribadah dengan baik. 5-5-nya atau dengan tambahan satu, yaitu 6-6-nya dari tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah itu sama-sama utama. Mereka seperti puzzle yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan. Nah, ketika kita berada dalam kondisi harus menjaga agama dalam konteks ritual peribadatan kita dengan Tuhan, katakanlah sholat, maka kita harus benar-benar menjaga sholat kita. Sholat yang ia disebut oleh Nabi Muhammad sebagai imaduddin, tiangnya agama. Yang sholat itu mencakup semua aspek dalam Islam. Misalnya, dalam konteks rukun Islam, dalam sholat, ia menyangkut zakat, karena zakat waktu yang seharusnya digunakan untuk yang lainnya, tapi digunakan untuk sholat. Dalam sholat, ada puasa, karena kita nggak boleh makan ataupun minum ketika kita sholat. Dalam sholat, ada haji, karena sama-sama berfokus kepada Ka'bah. Ketika haji memutarinya, ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Juga dalam sholat ada syahadat, karena kita membaca syahadat ketika kita sholat. Sholat juga dikatakan karena begitu pentingnya, sehingga di akhirat kelak yang pertama dicek oleh malaikat, dan ketika ia baik, malaikat optimis untuk membuka lembaran-lembaran catatan amal kita selanjutnya, karena kemungkinan baik juga amalan-amalan kita yang lainnya. Karena itu yang pertama dan utama untuk kita benahi ketika kita taubat adalah sholat kita. Dan juga
Sholat adalah ritual yang tidak bisa ditawar-tawar. Zakat bagi yang mampu. Haji juga bagi yang mampu. Puasa boleh dibatalkan kalau kita sedang sakit yang kalau dilanjutkan puasanya akan membahayakan jiwa kita. Atau dalam bepergian yang kalau kita tidak membatalkan puasa kita akan membahayakan juga nyawa kita. Tinggal kemudian diganti di waktu lain. Tapi sholat tidak. Sholat, mau kita dalam keadaan bepergian sekalipun, tidak boleh kita tidak melakukan sholat. Begitu juga dalam keadaan sakit. Seberapa sakit pun kita tetap wajib sholat. Kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, sholat dengan mata. Nggak bisa sholat dengan mata, sholat dengan hati. Dan tapal batas terakhir kita boleh nggak sholat adalah ketika kita disolati bareng-bareng oleh orang lain, yaitu saat kita telah wafat. Karena itu tidak ada alasan untuk kita diperbolehkan untuk tidak sholat. Bahkan kalau kita lupa untuk tidak sholat, begitu ingat kita harus langsung sholat kembali. Nah, sebegitu pentingnya hingga dalam bukan hanya satu atau dua, tapi banyak sekali riwayat Nabi katakan, sholat itu seperti tiang pemisah antara keimanan dan kekafiran. Yang sholat berarti dia beriman, yang nggak sholat berarti dia telah kafir. Karenanya menurut para ulama, orang yang dengan sengaja ingkar kepada sholat dan tidak menjalankannya, dia jatuh kafir. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, sholat itu penanda seseorang masih muslim, dan jika sudah tidak sholat, maka dia terjebak dalam kesyirikan. Karena dia tidak melakukan ritual pertama, utama, dan khusus dalam proses penyembahan kepada Allah. Karena itu, sholat gak bisa diganggu-gugat, gak bisa ditawar-tawar. Namun, ketika kita berhadapan dengan kondisi di mana kita sedang sholat, tapi juga dihadapkan pada nyawa manusia yang harus diselamatkan oleh kita, maka kita harus mendahulukan untuk menyelamatkan nyawa. Karena sebagaimana diketahui dalam qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih, sesuatu yang darurat akan menyebabkan yang haram jadi halal. Membatalkan sholat di tengah-tengah kita sholat, itu perkara yang tidak diperkenankan. Karena sholat itu mi'rajul mu'min, pertemuan kita dengan Tuhan kita. Ibarat kata, ketika kita sholat, sebagaimana diurai oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, kita itu sedang berhadapan dan berdialog dengan Allah. Sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah gemetar ketika beliau sedang sholat hingga pucat, karena itu pertemuan hamba dengan penciptanya. Karenanya tidak diperkenankan kita untuk membatalkan sholat di tengah-tengah. Lantaran begitu agungnya sholat. Nggak mungkin dong kita sedang ngomong dengan orang yang penting, kemudian tiba-tiba kita jangankan pergi, tapi nggak memperhatikan atau nggak melihat orang yang sedang ngomong. Itu aja nggak beradab, apalagi ketika kita bertemu dan berdialog dengan Sang Pencipta. Karenanya dilarang membatalkan sholat ketika sedang sholat. Namun, berbeda ketika kondisinya adalah darurat. Berlaku kaidah fikih bahwa darurat menyebabkan yang haram jadi halal. Yang sering dibahas adalah misalnya ketika kita di hutan nggak ada makanan lagi kecuali babi, dan kalau nggak makan babi kita mati, boleh makan babi sebatas untuk menyelamatkan nyawa kita, bukan sampai kenyang, tapi sebatas kita bisa hidup untuk mencari makanan yang halal. Kalau belum ketemu, boleh makan babi lagi, dan mencari lagi sampai ketemu yang halal. Nah, begitu juga ketika sholat. Ketika ada yang terancam dari nyawa, baik itu, kata para ulama, nyawa diri kita sendiri, misalnya ada ular yang mau mematok kita, nyawa sesama muslim, misalnya ada sesama muslim yang sedang jadi korban kebakaran atau tenggelam, atau nyawa non-muslim, misalnya ada non-muslim yang sedang terancam mau dibunuh oleh orang lain, atau bahkan nyawa sesama makhluk hidup yang terancam, maka
kita diperintahkan oleh syariat Islam untuk kemudian menyelamatkan nyawa-nyawa tersebut. Begitu kata para ulama dari dulu sampai kontemporer. Misalnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam Qawaid al-Ahkam, beliau menjelaskan bahwa ketika ada nyawa yang sedang terancam karena tenggelam, maka diwajibkan bagi kita untuk menghentikan sholat kita guna menyelamatkan nyawa yang terancam dalam keadaan tenggelam itu. Karena mengutamakan nyawa manusia adalah perintah Allah ketimbang untuk melanjutkan sholat kita jika memang tidak ada jalan lain. Begitu juga Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Beliau katakan menyelamatkan nyawa adalah perkara yang wajib didahulukan ketimbang kita melanjutkan sholat kita ketika berada dalam kondisi yang tidak bisa dipilih dua-duanya secara bersamaan. Karena dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32 bahwa menyelamatkan nyawa manusia adalah perkara yang utama. Yang bahkan jika kamu bisa menyelamatkan satu nyawa manusia, maka kamu seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan kalau kamu menjadi sebab hilangnya nyawa manusia tanpa alasan yang diperkenankan dalam syariat, maka kamu seperti membunuh seluruh umat manusia. Karena itu ada hifdun nafas, menjaga nyawa manusia sebagai salah satu tujuan dari agama Islam itu sendiri. Namun, karena keagungan salat dan juga keagungan nyawa manusia atau nyawa makhluk hidup, maka kalau masih bisa dilakukan secara bersamaan, Islam bahkan mengatur untuk melakukannya secara bersamaan. Sebagaimana panduan dari surat An-Nisa ayat 102. Yang kemudian menjadi syariat Islam yang disebut dengan sholat khauf atau siddatul khauf, atau sholat dalam keadaan terancam, takut, dan lain sebagainya. Di mana kita tetap sholat sebisa mungkin menghadap kiblat, tapi bersamaan dengan itu menyelamatkan nyawa manusia. Diperbolehkan dalam sholat khauf ini seseorang berlari, berlutut, jongkok, ataupun bahkan berbaring dan tiarap jika itu untuk kebutuhan menyelamatkan nyawa manusia, tapi kita tetap sholat. Tapi kalau memang sudah gak bisa kecuali dibatalkan, maka wajib membatalkannya. Sholat khauf ini bukan hanya dari Al-Quran, tapi dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika perang Khandak atau perang Parid, di mana saat itu umat Islam sangat terancam, sehingga Nabi melakukan sholat khauf, di mana sebagian sahabat tetap sholat tapi memegang senjata dan menjaga sahabat lainnya yang juga sedang sholat. Di mana kalau ada ancaman dari musuh, maka mereka tetap sholat sambil berperang, dan jika memang nggak ada jalan lain, maka mereka membatalkan sholatnya. Mengapa? Karena betapapun sholat itu wajib, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kalau memang kondisi darurat, dia bisa ditinggalkan dengan mengulanginya di waktu yang masih ada. Misalnya sholat duhur. Ketika kita sholat duhur berjamaah di masjid, kemudian ada kejadian yang menyebabkan kita harus menyelamatkan nyawa, entah itu diri sendiri ataupun orang lain, muslim maupun non-muslim, maka kita selamatkan terlebih dahulu dengan membatalkan sholat kalau memang nggak ada jalan lain. Kemudian setelah itu kita ulang sholat kita di waktu yang sama. Kalaupun itu sudah di akhir waktu, tetap harus mengutamakan menyelamatkan nyawa manusia, tinggal kemudian nanti sholatnya masih bisa diqadha. Karena pada akhirnya, nyawa manusia, ketika ia harus diselamatkan, maka kalau kita tidak menyelamatkannya, nyawa itu akan berakhir dengan kewafatan. Sedangkan hubungan kita dengan Allah dalam sholat, meskipun kita meninggalkannya, Allah mengerti bahwa kita meninggalkan karena sesuatu yang juga diperintahkan oleh Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia. Allah ngerti kok bahwa kamu bukan sedang mempermainkan sholat, tapi kamu sedang mengaplikasikan hasil dari sholat. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu outputnya adalah membuat kamu tidak keji dan tidak mungkar. Dan
salah satu output dari ketidakkejian dan ketidakmungkaran itu adalah sensitivitas sosial, di mana kita akan menyelamatkan siapa saja dari nyawa manusia atau makhluk hidup yang terancam dari ancaman apapun. Dan bukan berarti kita lebih mengutamakan nyawa manusia atau hifdun nafas ketimbang hifduddin, yaitu sholat. Semua tujuan agama itu utama bagi kita. Sedangkan kita mendahulukan menjaga nyawa manusia kalau memang tidak bisa tidak ketimbang menjaga sholat kita, itu lantaran pertama Allah yang memerintahkannya melalui praktek yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah karena menyelamatkan manusia bisa jadi berada dalam kondisi yang tidak bisa kita tunda. Sedangkan sholat kita bisa kita tunda kalau memang ada perkara yang memang diperintahkan oleh Allah untuk menundanya, atau bahkan mengkodoknya di luar waktunya, karena Allah Maha Tahu tentang diri kita. Dan ketika kita sedang menyelamatkan nyawa orang lain, berarti kita sedang melakukan sebenar-benarnya dari tujuan sholat kita. Akhirnya, kata Imam Syafi'i, kebenaran itu selalu tegak lurus dengan logika. Kalaupun tidak bisa kita jangkau kebenarannya dengan logika, tapi paling tidak kita bisa membenarkan kebenaran itu secara logis dengan melihat gejala-gejala yang mengarahkan kita kepada kebenaran itu. Maka, secara logis, begitu juga ketika kita mendahulukan menyelamatkan nyawa manusia, yaitu hifdun nafas. Artinya, pertama, kita menyelamatkan agama kita dan agama orang lain, yaitu dengan kita menyelamatkan misalnya nyawa sesama muslim, artinya kita menyelamatkan agama kita yang mewajibkan kita menyelamatkan nyawa lain, dan akhirnya bukan hanya satu orang yang sholat setelah itu, tapi dua orang yang sholat, yaitu orang yang kita selamatkan dari sesama muslim itu. Kemudian juga kita berarti menyelamatkan harta, yaitu hifdzul mal, karena harta paling berharga bagi setiap manusia adalah nyawanya. Dan juga tentunya hifdzun nasl, yaitu menyelamatkan keturunan, karena dengan begitu kita menjaga hidup manusia yang akan menghasilkan keturunan-keturunan terbaik yang telah tahu bahwa nyawanya pernah diselamatkan oleh orang lain, sehingga dia akan hidup untuk mengabdi dalam penyelamatan bagi orang lain, atau minimal tidak akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan akhirnya itu juga berarti hifdzul akal, atau menyelamatkan akal manusia, karena memang tidak logis orang yang tetap memilih untuk beribadah kepada Allah dan membiarkan nyawa orang lain terancam, sedangkan Allah yang memerintahkan untuk mendahulukan menyelamatkan nyawa orang lain. Dan tidak logis juga kalau kita berpikir bahwa seolah-olah Allah gak mau mengerti bahwa kita lebih mendahulukan menyelamatkan nyawa orang lain ketimbang tidak menunda sholat dan ibadah kita secara umum. Karena bukankah itu juga bisa disebut sebagai ego, di mana kita seolah ingin masuk surga sendiri dan tidak peduli kepada nyawa orang lain. Padahal ego adalah musuh utama kita. Dan ego bukan hanya akan tersalurkan dalam kemaksiatan, tapi juga bisa jadi ia diselinapkan dalam ketaatan. Karena iblis ketika ia tidak bisa membuat manusia beralih dari ketaatan menuju kemaksiatan, maka ia akan menggeser niat dan tujuan ketaatan manusia dari awalnya untuk beribadah kepada Tuhan, mengabdi, menghamba dan menyembah kepada Tuhan, menjadi mengabdi, menyembah dan menghamba pada dirinya sendiri, yaitu ego dalam diri sendiri, dengan bersikap sombong terhadap
ibadahnya. Makanya nyawa adalah sholatmu. Artinya, sebagaimana dalam surat Al-Ma'un, bahwa jika kamu sholat, namun tak membuatmu membantu orang lain, apalagi terkait terancamnya nyawa orang lain, maka sholatmu disebut sebagai celaka. Dan begitu juga sebaliknya. Nyawamu adalah sholat. Artinya, meskipun kita bernyawa, namun kalau kita tidak sholat, bukan hanya keselamatan kita di akhirat yang terancam, tapi kebahagiaan kita di dunia juga akan berantakan. Persis sebagaimana yang sering didendangkan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Dan tampaknya gue harus kembali menegaskan disclaimer gue yang sebenarnya sudah sempat gue jelaskan di awal. Karena netizen kita seolah-olah netizen yang haus disclaimer bahwa gue gak sedang ngomongin satu peristiwa atau satu orang. Karena gue gak tahu bagaimana kejadiannya dan kondisi orang itu. Gue diajarkan oleh orang-orang mulia sebelum gue bahwa lihatlah orang lain dengan kacamata hakikat. Artinya, gue gak tahu kondisi pikiran dan hati orang-orang yang mungkin lo duga gue sedang komentari peristiwa atau orang itu. Karena gue gak tahu, bisa jadi dia sebenarnya gak tahu bahwa seharusnya dia lebih mengutamakan nyawa orang lain. Bisa jadi juga dia niatnya melanjutkan sholatnya karena berpikir bahwa ada makmum lain yang akan menyelamatkannya dan lain sebagainya. Jadi sama sekali gue gak melihat dan apalagi mau menuduh peristiwa atau seseorang yang mungkin terkait dengan apa yang gue bicarakan itu sebagai satu kesalahan. Justru gue berhusnudon kepada dia dengan sebenar-benarnya husnudon. Konten ini murni hanya untuk mengedukasi kita bersama tentang bagaimana jika kita berada di kondisi semacam itu, dan khususnya yang lebih mendasar tentang ide terkait tujuan-tujuan dari agama Islam itu sendiri. Karena seseorang akan cenderung tidak melakukan sesuatu yang ia tidak ketahui tujuannya, termasuk agama.